Oke, halo semua, jumpa lagi. Ini kita kemarin baru beli apa ya, guys ya? Baru beli ini baterai LiFePO4. Dia ini speknya itu 3,2 volt, 30 ampere. Ini rencananya ini mau saya untuk baterai pengganti baterai panel surya itu. Nah, ini kita ukur dulu ya, berapa sih masing-masing apa nih tegangan di baterainya. Ini 3,3, ini 3,3 juga, ini 3,3 juga ini ya, dan ini adalah 3,3 juga. Ini baterai kondisi baik ya guys ya. Ini penjualnya produknya bagus. Nanti link pembeliannya saya akan letakkan di deskripsi apabila teman-teman berminat mau beli juga gitu. Nah, ini rencananya kita akan rangkai menjadi baterai 12 volt dengan kapasitas 30 Ah gitu. Nah, ini kita akan rangkai nanti. Dan buat saya juga ada ini, buat teman-teman yang bertanya ini apa, ini adalah BMS, baterai management system, yang fungsinya untuk supaya tegangan per sel ini dia imbang gitu ya teman-teman ya, intinya gitu. Nah, ini BMS nya saya ada stok BMS, ini BMS 12 volt 4 sel. Ini arusnya tuh di maksimal di 100 ampere, jadi untuk handle baterai ini sanggup gitu. Nah, misalnya teman-teman bingung untuk mau merangkainya gimana caranya, yang pertama teman-teman pastikan dulu adalah kutub positif dari masing-masing baterai, negatif positifnya itu. Nah, ini kadang-kadang ada baterai yang ada tanda apanya ini, tanda min dan plus, ada positif negatif, ada baterai yang enggak. Nah, ini nanti supaya menjadi output 12 volt kita harus menseri baterai ini gitu. Ini jadi intinya gini, ini kutub negatif, ini nanti ini kutub positif, itu dia pokoknya di seri ya teman-teman ya. Nah, gini dia. Nah, ini positifnya, ini dia. Nah, ini positifnya gini. Nah, untuk menghemat tempat, maka kita jadikan ini di posisi seperti ini aja teman-teman. Nah, gini gitu. Oh ya, untuk link setiap pembelian baterainya ini kebetulan kita tuh dapat ini teman-teman, dapat sambungan sekunnya ini gitu. Aja langsung aja kita akan seri seperti ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif lagi, ini positif lagi, ini negatif itu, dan gini, ini positif, ini negatif. Coba kita ukur yang baterai tidak ada tanda positif negatifnya itu, yang mana Pak? Betul. Nah, betul ya teman-teman ya, ini 3, positif negatifnya. Oke, lanjut aja. Mungkin teman-teman nggak bingung karena ini mudah sih ya teman-teman ya. Nah, untuk sistem kerapiannya itulah menurut teman-teman, gimana lah kreativitas teman-teman sendiri gitu. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya rakit ya. Saya rakit, coba kita akan ukur. Kenapa kameranya tinggal? Kita akan ukur, kita mendapatkan baterai dengan tegangan 13,35 volt. Ini baterai bisa dikatakan hampir penuh, 13,35 volt dengan kapasitas 30 Ah gitu. Sebenarnya baterai seperti ini udah bisa kita pakai teman-teman, bisa pakai kita manfaatkan untuk misalnya untuk hidupkan inverter, untuk apapun itu, keperluan apapun ini udah bisa. Tapi akan bermasalah ketika proses charging teman-teman. Casnya itu dia nanti kalau kita langsung hubungkan adaptor misalnya cas gitu 14 volt ke kutub positif dan kutub negatif 12 voltnya itu, nanti dia di sel antar persel ini dia tidak akan imbang, tidak akan sama gitu teman-teman. Jadi
nanti kapasitasnya akan berkurang gitu. Misalnya di sini 3,6 volt, di sini 3 volt, di sini 2,8 volt gitu. Jadi kan outputnya nanti tidak 13 volt lagi. Nah ini makanya ini diperlukan BMS, Battery Management System ini. Oh ya, ini BMS ada kabel ini ya teman-teman ya, kita lepas dulu. Nah di BMS ini ada tulisannya, ini BMS stok lama sebenarnya, udah lama ini teman-teman. Ini B plus, ini B plus, B min, maaf, ini P min gitu. B min ini maksudnya ini kita hubungkan ke positif min dari baterai. Terus P plus ini ke beban atau ke cas gitu. Ini jadi kita hubungkan ke sini dulu ini kita hubungkan ke sini, ke pos negatifnya kita ukur dulu untuk memastikannya. Nah ini betul, ini kutub positif negatifnya, ini kita hubungkan ke sini teman-teman. Nah ini kita hubungkan ke sini. Bentar, kita cari posisi yang enak dulu. Nah ini oke, kita akan kuat apa ya ini. Aduh, kabelnya ada apa ini, seharusnya kabelnya pakai warna hitam ya teman-teman, mengikuti standar perkabelan arus DC, tapi tidak masalah. Nah setelah itu teman-teman nggak usah bingung lagi kabel ini banyak, ini fungsinya untuk apa ya teman-teman ya. Yang teman-teman fokuskan di sini, ini adalah negatif kabel hitam ini. Setiap BMS itu kabelnya seperti ini, di box BMS biasanya ada keterangannya. Nah ini teman-teman hubungkan ke port negatif pertama. Negatif pertama kita patokannya ini ya, ini patokannya negatif pertama, kita hubungkan ke sini. Bisa teman-teman solder ataupun cuma dibautkan aja gini. Bentar, agak susah. Nah untuk kerapiannya teman-teman bisa lah pakai kreativitas masing-masing ya teman-teman ya. Nah terus setelah kabel hitam, ini ada kabel putih ya teman-teman. Kabel putih adalah di positif, di negatif kedua, dari baterai. Ini berarti kan negatif pertama. Nah di sini negatif kedua adalah ini, kita hubungkan di sini. Duh, susah. Bebas mau letaknya di mana, kan ini satu rangkaian seri ya teman-teman ya. Maksudnya letak posisi di sini atau di sini gitu. Nah setelah itu, aduh hampir HP jatuh. Setelah itu ini kabel biru ini di positif kedua, positif pertama dari sini ya teman-teman ya. Ini kan negatif, ini positif, sini nggak usah kita hitung, ini untuk hitung negatifnya aja, untuk hitung positifnya aja. Nah di sini untuk teman-teman yang bingung dengan penjelasan saya bisa komen di kolom komentar. Nah ini di negatif terakhir, ini kabel kuning di negatif terakhir. Dan kabel merah ini adalah di positif, ini positif 12 voltnya. Oke teman-teman, kita ambil kabel dulu. Nah ini saya udah bawa kabel, tadi lupa nggak kebawa. Ini kabel untuk positifnya 12 volt itu, ini di sini. Ini. Nah setelah itu, untuk udah teman-teman pastikan semuanya connect dengan kuat. Hati-hati buat teman-teman untuk
mengencangkan baut ini jangan terlalu ekstrim untuk apanya, cukup standar aja ini. Setelah itu baru kita hubungkan ke sini. Nah, coba akan kita ukur, ini output negatif, ini output positif gitu. Kita akan ukur. Nah, 13,37 kalau dari sini. Nah, sama, ini artinya BMS udah bekerja normal gitu. Jadi buat teman-teman yang punya rencana untuk merakit BMS, merakit baterai LiFePO untuk tegangan 12 volt misalnya, teman-teman bisa membeli baterai ini 4 sel. Habis itu teman-teman siapkan BMS 4 sel, 4S gitu tulisannya, sesuai kebutuhan. Misalnya baterai 30 ampere, BMS-nya 100 ampere lebih baik gitu. Apabila baterainya 100 ampere, BMS-nya bisa pakai yang 200 ampere atau berapa gitu, menurut feeling teman-teman aja ya. Udah gini aja. Oh ya, buat teman-teman, mungkin ini di sini di celah-celah ini, teman-teman bisa kasih misalnya double tip atau apa gitu, gunanya untuk supaya antar sel ini tidak saling lengket gitu, untuk menjaga suhu dari baterai ini gitu. Oke, sampai di sini Anda udah lepas semua. Belum dikencangkan. Oke, intinya teman-teman pasti tahu intinya aja ya, kita ambilkan nanti. Untuk masalah kerapiannya ini tergantung kreativitas teman-teman sendiri. Oke.